Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan hari ini berjudul Pemberian Tuhan. Saya rindu untuk hari ini setiap kita yang mendengar bisa mengerti apa hal-hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bagaimana cara Tuhan memberikannya kepada kita juga. Jadi tidak melulu kita hanya meminta, padahal Tuhan itu sudah memberi. Tapi kita tidak sadar terkadang pemberiannya itu apa. Kita akan belajar dari Mazmur yang 144 ayatnya yang ke-14. Begini bunyinya. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Saudara, saya tahu bahwa Mazmur ini adalah sebuah puji-pujian bagi Tuhan. Tapi ketika membaca Mazmur ini, saya belajar sesuatu dari kata-kata yang diucapkan oleh pemazmur ini. Yang dengan jelas dikatakan, engkau itu yang memberikan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia. Yang di 14b. Ketika membaca ini, saudara, saya terpikir sesuatu dan saya diingatkan sesuatu bahwa Tuhan itu dari awal menciptakan manusia, Dia tuh memberikan tumbuh-tumbuhan untuk manusia untuk diusahakan. Dia memberikan ikan untuk manusia untuk kuasai juga. Tapi sadarkah kita bahwa semua itu adalah bahan mentah, saudara? Dan segala sesuatunya harus diproses terlebih dahulu untuk bisa menjadi sebuah makanan. Dari sini kita bisa belajar bahwa Tuhan itu saat memberikan manusia itu tidak langsung barang jadinya, saudara. Jadi ketika kita minta diberkati, jika kita berdoa setiap hari, Tuhan, berkatilah hambamu ini, berkatilah aku. Saya yakin dan percaya tidak mungkin Tuhan memberikan kita uang yang jatuh dari langit kepada kita, saudara. Tapi pasti Tuhan sudah sediakan kepada kita bagaimana agar kita ini bisa mencari berkat itu dan mendapatkan berkat itu. Contohnya, Tuhan kasih kita skill. Sudahkah kita menyadarinya bahwa setiap kita diberikan 1 talenta tiap orang minimal? Dan 1 talenta itu Tuhan kasih kepada kita agar kita ini bisa mendapatkan berkat, pundi-pundi uang, terlebih lagi juga untuk memberkati orang lain. Saat kita meminta pada Tuhan, Tuhan, jadikan aku berkat-Mu. Tuhan tidak semuluk-muluknya tiba-tiba langsung membuat kita bisa berbicara fasih lidah, dan membuat banyak atau jutaan orang langsung percaya kepada Tuhan. Biasanya Tuhan terkadang memberikan kepada kita orang-orang yang sulit untuk diomongi, saudara, mungkin. Sehingga ketika kita berhadapan dengan orang yang sulit diomongi ini, kita bisa tahu jalan pikir orang ini seperti apa, pendapatnya apa, sudut pandangnya apa, sehingga kita bisa belajar berbicara dengan enak ke orang itu, sampai orang itu akhirnya bisa percaya kepada Tuhan mungkin. Bisa berubah hidupnya mungkin. Tapi dari situ kita belajar bagaimana cara kita harus berkomunikasi dengan orang. Bisa paham ya, saudara? Jadi lewat hal-hal ini kita bisa belajar bahwa ketika kita minta sesuatu kepada Tuhan, Tuhan itu tidak semerta-merta langsung memberikan hasilnya. Tuhan sangat mencintai proses itu. Pasti Tuhan kasih bahan mentahnya dulu ke kita. Entah itu lewat manusia, entah itu lewat apa yang sudah ada dalam diri kita sendiri. Contohnya adalah bakat yang harus kita kembangkan. Intinya pemberian Tuhan itu selalu harus kita usahakan terlebih dahulu agar itu bisa membuahkan hasil. Jadi saudara, jika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, mari hari ini kita sadari, sudahkah Tuhan itu memberikannya kepada kita hal yang kita inginkan? Mungkin jika kita ingin diberkati, coba kita cek orang-orang di sekitar kita.
Tuhan bisa memakai orang-orang di sekitar kita untuk mengasah kemampuan kita. Tuhan bisa memakai suasana di sekitar kita, masalah di sekitar kita, agar kita bisa menyelesaikannya, sehingga kita bisa bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga bisa memiliki skill, dan akhirnya kita bisa mendapatkan berkat yang banyak juga, tentunya untuk memberkati orang lain. Apakah kita meminta untuk kita ini bisa skillful, memiliki skill yang banyak? Jika itu permintaan kita, coba kita cek diri kita. Bakat apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita mungkin? Atau orang-orang di sekitar kita seperti apa modelnya yang sudah Tuhan titipkan di sekitar kita? Apakah itu orang yang suka bernada tinggi? Mungkin kalau orang itu suka bernada tinggi, orang di sekitar kita, mungkin Tuhan mau kita menjadi orang yang panjang sabar, mudah memaafkan. Itu cara kita untuk bisa menjadi berkat. Jadi saudara, mari kita ketika meminta kepada Tuhan, kita juga jangan beranggapan bahwa Tuhan akan memberikannya secara instan. Seringkali Tuhan itu memberikannya lewat proses. Tuhan memberikan manusia makan saja, tadi dikatakan lewat tumbuh-tumbuhan yang harus diusahakan terlebih dahulu, baru tumbuhan itu bisa berbuah dan dimakan oleh manusia. Jadi saudara, mari kita peka akan pemberian Tuhan ini. Jika kita meminta sesuatu, kita lihat sekeliling kita. Sesungguhnya Tuhan itu sebenarnya sudah memberikan pemberian yang kita minta terkadang. Sayangnya kita yang sering tidak menyadarinya. Jadi lewat hari ini renungannya, kiranya kita bisa menyadari bahwa Tuhan itu sudah memberi apa yang kita minta kalau kita mau peka terhadap jawabannya. Tuhan Yesus memberkati.